sejarah nih ya. Satu, belum pernah ada gubernur incumbent itu 2 periode di Jakarta. Terus kemudian yang kedua, selama Pilgub Jakarta 3 Pilgub Jakarta sebelumnya atau 2 Pilgub Jakarta sebelumnya, itu yang disurvei paling tinggi itu kalah. Fauzi Bowo misalnya paling tinggi di survei. Waktu itu lawannya banyak tuh, ada 4 atau 5 gitu, kalah sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi digantikan Ahok, survei paling tinggi juga Ahok paling tinggi, kalah sama Mas Anies. Makanya saya juga bilang ke teman-teman pendukung Mas Anies itu, jangan terlalu jumawa dengan survei hari ini, karena Jakarta itu ya banyak hal yang bisa terjadi dan bisa juga jadi salah-salah gitu. Misalnya kalau nanti Pak Ridwan Kamil misalnya menemukan wakil yang tepat, yang ternyata bisa mengambil suaranya Mas Anies juga, kan repot juga gitu. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara soal Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia mengungkit soal sejarah pilkada yang belum pernah menghasilkan gubernur 2 periode. Politisi PSI Justin Andrian mengaku tidak bisa menilai soal kans Anies jika maju lagi dalam Pilkada 2024. Namun ia menyebut dalam sejarah pilkada langsung belum ada sosok yang memenangkannya 2 kali. Kalau dibilang potensial atau tidak, mungkin ia tidak berani. Tapi kalau melihat dari perjalanan sejarah, sepertinya tidak ada gubernur yang terpilih 2 kali dari pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Sejak pilkada langsung digelar di Jakarta pada tahun 2007 lalu, terhitung ada 2 kandidat petahana yang bertarung kembali dalam pilkada, yakni Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli pada 2012 yang saat itu dikalahkan Jokowi Basuki Cahayapurnama. Masih ingat saya? Siapa? Jadi saya ini 10 tahun jadi gubernur, ya. Saya kenal sebelah saya ini 10 tahun namanya. Mulai dari kepala dinas pariwisata, sekda, wakil gubernur, gubernur gantikan Bang Yos, ya. Artinya apa? Inilah orang yang paling tahu Jakarta, inilah orang tahu apa yang harus diselesaikan. Kemudian Ahok pada 2017 menggandeng Jarod Saiful Hidayat untuk maju dalam pilkada. Saat itu, Ahok Jarot kalah dari pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam pilkada 2 putaran. Kendati demikian, Justin tidak mempersoalkan jika nantinya Anies kembali bertarung dalam pilkada DKI Jakarta 2024 meski sempat maju di Pilpres. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, Republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Yang menilai pilkada mendatang akan semakin menarik. Dalam alam demokrasi, banyak partai tentunya ada yang sudah memutuskan pilihannya. Dan jika Anies Baswedan maju menjadi cagup, itu hal menarik. Namun ia yakin ada tokoh-tokoh muda lain yang siap berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta. Akan membuka pendaftaran untuk pilkada 2024 ini pada tanggal 26 April sampai. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Andi Budiman, menyatakan partainya masih menunggu keputusan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju Pilkada Jakarta 2024 bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Selain menunggu keputusan Kaisang, ia menyebut partainya juga akan melihat kesepakatan dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju terlebih dahulu. Menurutnya, poster duet Budi Satrio Jiwandono dengan Kaisang tidak lebih dari kode politik. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa PSI ikut bangga atas munculnya nama putra bungsu Presiden Jokowi itu dalam bursa nama Pilkada 2024. Ia memandang hal tersebut sebagai bentuk harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kabupaten, kota, maupun provinsi. MA sudah memberikan keputusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca? Sudah baca hasil putusan
Kaisang saat ini masih mengurus persiapan partainya untuk gelaran pilkada di berbagai daerah. Sebelumnya, sejumlah keanehan dan kejanggalan putusan Mahkamah Agung dalam perubahan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur terjadi saat putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang maju ke pilkada DKI Jakarta. Bapak, Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Diketahui Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. Pada jadwalnya, KPU akan menetapkan calon kepala daerah di pilkada serentak 2024 pada 22 September 2024. Namun tiba-tiba saja MA mengabulkan permohonan Partai Garuda yang meminta menghapus PKPU batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keputusan itu terjadi saat nama Kaisang disebut akan berdampingan dengan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwandono di Pilkada DKI Jakarta. Padahal usia Kaisang Pangarep sendiri belum genap 30 tahun pada pendaftaran Pilkada serentak di bulan September 2024. Diketahui usia Kaisang Pangarep baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok.